main stage. What about what people will say? I don't care what they say. I have too love for you. Karena penampilannya biasa saja, dan tidak ada yang menginginkannya, mantan suaminya tiba-tiba datang ke rumah tanpa memberitahu sekaligus membawa putri mereka. Ia meminta Anne untuk menggantikan dirinya mengajak putri mereka ke festival musik. Melihat ekspresi cemas mantan suaminya dan desakan putri mereka di sampingnya, Anne dengan enggan menerima permintaan tersebut. Tapi, festival musik kali ini mengubah masa depan Anne. Begitu mereka tiba di lokasi festival, putrinya langsung pergi bersama teman-temannya mencari penyanyi favoritnya, lalu meninggalkan Anne sendirian. Mungkin karena usia atau mungkin juga karena rutinitas hidup, Anne tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, dan tidak tertarik dengan festival musik yang bising. Sehingga dia hanya bisa pergi ke ruang istirahat untuk menghabiskan waktu. Namun, ketenangan sejenak itu pun tidak berlangsung lama, karena seorang wanita sebaya datang dengan antusias memperkenalkan penyanyi favoritnya. Anne, yang tidak ingin menunjukkan ketidaktahuan dan rasa malunya, hanya bisa beralasan pergi ke toilet untuk segera menghindar. Ketika dia keluar dari ruang istirahat, dia melihat seseorang turun dari sebuah trailer. Tanpa berpikir panjang, Anne masuk ke dalam trailer tersebut tanpa menyadari bahwa itu adalah ruang istirahat penyanyi utama festival. Saat pandangannya bertemu dengan pria di depannya, takdir pun tanpa disadari menyatukan mereka. You mind? Thanks. Yeah. Melihat Anne mengabaikannya dan tidak bereaksi, Hayes mulai meragukannya, apakah dirinya sudah kehilangan popularitasnya. Dia mengeluarkan sebotol soda dan pikirannya kembali tertuju pada Anne. Ketika Anne membuka pintu dan melihat Hayes masih duduk di luar, dia pun merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. No, I don't think you can just go around assuming. It's actually my trailer. This is your trailer? Yeah, I'm in the band. We're performing on the main stage. You know. Setelah menyadari identitas Hayes, Anne merasa sangat bersalah atas kesalahan yang dilakukannya tanpa sengaja dan ingin segera pergi. Namun, Hayes memanggilnya dan mengajaknya untuk minum bersama. Melihat Hayes yang gugup dan tidak lancar berbicara, Anne tahu maksud Hayes. Karena itu, dia menolak tawaran Hayes dengan menggunakan putrinya sebagai alasan dan dengan halus menyatakan bahwa dirinya tidak lagi muda. Saat Hayes menyesali waktu yang tak kenal ampun, manajernya tiba-tiba datang ke trailer, mengingatkan Hayes bahwa waktunya untuk tampil sudah tiba. Menyadari dirinya tidak punya banyak waktu untuk bersiap, Hayes tanpa ragu melepas kaos pendeknya. Pemandangan ini membuat hati Anne yang tadinya tenang menjadi gelisah. Dia buru-buru berbalik untuk menghindari melihat Hayes, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencuri pandang beberapa kali. Setelah Hayes selesai berpakaian dan manajernya mengingatkannya untuk melepas aksesoris yang tidak perlu, Anne pun mengambil kesempatan untuk meninggalkan trailer dan mengakhiri pertemuannya dengan Hayes. Namun, di atas panggung, Hayes selalu bisa melihat Anne di antara kerumunan penonton, dan bahkan mulai bernyanyi secara improvisasi untuknya di konser tersebut. Dengan Hayes yang tanpa ragu mengungkapkan perasaannya, wajah Anne perlahan memerah. Tampaknya, pria tampan di hadapannya mulai sedikit demi sedikit melelehkan hatinya yang telah lama tertutup. Setelah penampilan selesai, Hayes melambaikan tangan kepada Anne untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi Anne tidak yakin apakah mereka benar-benar akan bertemu lagi. Pada hari pertama Anne kembali bekerja di galeri seninya, Hayes tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan. Hi. I don't know if you remember me, but we met in Coachella. Yes, I remember you. Mungkin, untuk mendekatkan diri dengan Anne atau mungkin untuk menambahkan sedikit sentuhan pada drama barunya, Hayes langsung membeli semua karya seni yang ada di toko Anne. If you could bubble wrap them or whatever, and then I'll send someone over later. Anne melihat Hayes membeli karya seni dengan santai, seolah-olah sedang membeli apel. Ia tidak bisa menahan diri dan mendekati Hayes untuk menegurnya. Okay. I have a friend. She's an artist I like very much. She has a warehouse in Glendale. She's not there right now, but I happen to have. Meskipun Hayes masih muda, dia memiliki berbagai cara untuk mendekati Anne.
Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di gudang temannya. Begitu masuk ke dalam gudang, Anne langsung berbagi dengan Hayes tentang mikrofon favoritnya. Unclose me. What do you feel when you look at it? Melihat Anne yang begitu terpesona dan larut, Hayes bisa merasakan betapa pentingnya mikrofon itu bagi Anne. Mereka mengobrol di dalam gudang, membahas berbagai hal dari seni hingga kehidupan, dari mimpi hingga realitas. Setiap topik membuat mereka semakin memahami satu sama lain, hingga perut Hayes mengeluarkan suara protes, barulah mereka dengan enggan mengakhiri pembicaraan mereka. Dalam perjalanan menuju restoran, Anne tidak bisa menahan diri untuk melirik Hayes yang berjalan di sampingnya. Hayes juga sengaja bertukar pandang dengan Anne, dan setiap kali tatapan mereka bertemu, seolah-olah ada percikan api yang halus. Saat mereka berhenti di persimpangan menunggu lampu lalu lintas, Hayes tiba-tiba dikenali oleh seseorang di kendaraan sebelah dan mulai difoto secara diam-diam, membuat keberadaannya terbongkar. Anne pun tidak punya pilihan selain membawa Hayes pulang untuk mengisi perutnya yang lapar. Di dapur, Anne sibuk menyiapkan makan malam, sementara Hayes duduk diam di sampingnya, memperhatikan gerak-geriknya yang sibuk. Setelah makan malam selesai, mereka kembali terlibat dalam percakapan yang tak ada habisnya. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, jiwa mereka tampak saling terhubung di suatu dimensi, memiliki kesamaan yang mendalam. Dalam suasana yang penuh keakraban ini, Anne akhirnya menceritakan masa lalunya. Dia dan mantan suaminya jatuh cinta di universitas dan segera menikah setelah lulus. Kelahiran putri mereka adalah momen yang indah, seperti kembang api yang menerangi hidupnya dan memberikan dunia yang baru. Namun, pengkhianatan suaminya adalah seperti pedang tajam yang menghancurkan harapannya akan masa depan yang indah, membuatnya terjebak dalam keputusasaan yang mendalam. Oleh karena itu, Anne merasa sangat sulit untuk mempercayai cinta lagi, karena luka dari pernikahan sebelumnya masih terasa sangat nyata. Maybe we're not all Daniel. I'll take that under consideration, Hayes Campbell. Tawa riang dan kesedihan saling berbaur, dan tatapan mereka semakin dalam suasana yang penuh keakraban. Hingga dering telepon membuyarkan momen tersebut, membawa mereka kembali dari suasana yang seperti mimpi. Saat Anne berbicara di telepon, Hayes diam-diam duduk di depan piano dan mulai memainkan melodi yang sendu namun romantis. Jari-jarinya menari di atas not piano, menghasilkan musik yang menggambarkan kehidupan Anne, baik romantis maupun penuh kesedihan mengisi udara dan bertahan lama. Setelah Anne selesai dengan panggilan teleponnya, dia mengikuti suara musik dan mendekati Hayes. Baru setelah Hayes selesai bermain, Anne bertanya tentang nama lagu tersebut. Namun, Hayes dengan lembut dan penuh perasaan menggenggam tangannya, membuat suasana semakin romantis. Keintiman semakin terasa hingga Anne secara tidak sengaja menyentuh piano, membawa dirinya kembali ke kesadaran. I could be your mother, but I could be. Tidak peduli seberapa keras Hayes mencoba meyakinkannya, Anne tetap tidak bisa menerima hubungan mereka karena perbedaan usia yang terlalu besar dan keyakinannya bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang bahagia. Setelah mendengar kata-kata tegas Anne, Hayes berhenti memaksa dan dengan tenang melepas jam tangannya, meletakkannya di atas meja, lalu meninggalkan rumah Anne. Anne melihat punggung Hayes yang semakin menjauh, meskipun hatinya penuh dengan ketidakrelaan, ia hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Namun, saat dia berdiri di depan cermin untuk merapikan dirinya, pandangannya tertuju pada jam tangan Hayes yang tertinggal di meja. Dia tahu ini adalah trik kecil Hayes, memberi alasan baginya untuk mencarinya kembali. Keesokan harinya, karena putrinya mulai masuk sekolah, Anne membawa banyak barang dan mengantar putrinya ke universitas untuk mengikuti kegiatan orientasi. Melihat putrinya yang muda dan ceria, Anne seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Setelah berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal pada putrinya, Anne merasa rindu akan masa mudanya. Anne kini tinggal sendirian di rumah besar yang dibangunnya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa hidup sendiri. Namun, tiba-tiba dia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Melihat pesan tersebut yang penuh dengan nada mesra dan terus terang, Anne segera tahu siapa pengirimnya. Hayes sengaja menanyakan tentang jam tangan yang tertinggal dan memberikan alamat untuk dikirimkan. Anne menyadari bahwa ini adalah cara Hayes untuk mencoba mendekatinya lagi, serta menunjukkan ketertarikan. Meskipun begitu, hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk, ada harapan, namun juga sedikit kecemasan. Saat malam tiba, hati manusia cenderung menjadi lebih sentimental, begitu juga dengan Anne. Tanpa sadar, dia membuka piringan musik Hayes dan melihatnya di video musik yang penuh energi dan tarian.
Anne pun terbawa ke dunia yang penuh kegembiraan itu, membuat suasana hatinya menjadi sangat gembira. Dia kembali mengambil jam tangan Hayes dan memutuskan untuk melepaskan semua kekhawatirannya, berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Ditemani kilauan malam kota yang berwarna-warni, Anne pergi ke kota tempat Hayes sedang melakukan tur. Setelah berdandan dengan anggun, dia dengan hati yang penuh ketegangan dan rasa cemas, tiba di hotel tempat Hayes menginap. Meskipun Anne sudah berusia 41 tahun, kecantikan dan pesonanya tetap terpancar, dengan mata yang berkilauan penuh tekad untuk mengejar cinta. Saat dia berdiri di depan pintu kamar Hayes dan mengetuknya pelan, pria yang familiar namun terasa asing itu muncul di hadapannya. Tanpa kata-kata romantis yang berlebihan atau persiapan yang panjang, kedekatan mereka membuat detak jantung keduanya semakin terdengar jelas. Hingga sinar matahari pagi menyapa, Anne terbangun dengan suara nyanyian Hayes. Namun, setelah momen indah itu, mereka harus menghadapi realitas yang tidak mudah. I'm leaving this afternoon to go on the European leg of my tour. Don't worry, be out of your hair before you know it. And I was really hoping you'd come with me. The gallery, I have to... I literally bought all of the art I- in your gallery, so, I mean, don't you artists need some more time to make some art? Dengan bujukan Hayes, Anne memutuskan untuk ikut dalam tur nasional. Untuk menghindari gosip, mereka sepakat bahwa Hayes akan berpura-pura menjadi penata gaya seni Anne di hadapan publik. Mereka menjelajahi banyak kota bersama, dan di setiap penampilan, Hayes menggunakan musiknya untuk secara tersirat menyampaikan cinta dan kasih sayangnya kepada Anne. Tanpa disadari, mereka memulai kisah cinta yang terjalin di antara penampilan dan liburan. Di bar-bar romantis, mereka berbagi rahasia dan merencanakan masa depan bersama. Dalam hujan deras, mereka menciptakan kenangan bahagia yang akan selalu diingat. Kepercayaan diri Hayes yang kokoh seperti mercusuar yang kuat menarik hati Anne. Sementara kematangan dan kelembutan Anne seperti mata air yang jernih dan tenang, juga menarik hati Hayes. Namun, saat pesta kolam renang dalam salah satu liburan mereka, Anne dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Dia ingin menunjukkan dirinya dalam keadaan terbaik di hadapan Hayes, tetapi waktu telah tanpa ampun menggerogoti tubuhnya, dan tahun-tahun telah diam-diam meresap ke setiap inci kulitnya. Melihat gadis-gadis muda yang penuh semangat di sekitar kolam, Anne merasa sangat rendah diri dan takut. Setelah mengenakan kacamata hitam dan pakaian renang yang menutupi tubuhnya, barulah Anne merasa sedikit lebih percaya diri dan dewasa. Namun, gadis-gadis muda itu tampaknya tidak menyukai kehadiran Anne. Mereka seringkali menyindir tentang usianya dan mengejek bahwa dia memilih untuk berpacaran di usia yang seharusnya menjadi seorang ibu. Mendengar ini, Hayes langsung marah dan memarahi mereka untuk melindungi Anne. Namun, Anne sudah menyadari kenyataan pahit dari komentar-komentar tersebut. Sorry about Ollie, he can be a bit... Fine. He's the guy in his 20s. What's that supposed to mean? It means I think it's time I went home. Hey, so can we just take a It's not beat? you. It's me. Anne dengan jujur mengatakan kepada Hayes bahwa dia memang benar-benar jatuh cinta dalam hubungan ini. Namun, perbedaan usia mereka seharusnya sudah membuat cinta ini mati di dalam kandungan. Mereka seharusnya berhenti sekarang dan tidak saling menyakiti lagi. God, you know what the crazy thing is, so... I don't think you ever even gave us a chance. I mean, does anyone in your life even know about me? Does your daughter? Do your friends? If the roles were reversed, do you think anyone else would give a shit? I do. So what, you're ashamed of me? Is that it? I am ashamed. Realitas seperti gunung yang tak bisa dilalui telah menghalangi cinta mereka. Anne, yang awalnya dipenuhi emosi, menjadi semakin rasional. Namun, saat melihat punggung Hayes yang menjauh, air matanya tetap mengalir, dan dia tidak bisa melepaskan perasaannya. Ketika dia mengembalikan jam tangan yang tertinggal, cintanya dengan Hayes yang melampaui batas usia pun berakhir di bawah sinar senja. Namun, media sepertinya tidak berniat untuk melepaskan mereka begitu saja. Suatu pagi, Anne terbangun dari tidurnya dan menerima pesan dari Hayes yang memintanya untuk tidak berselancar di internet belakangan ini. Melihat pesan itu, Anne merasa sedikit terkejut tetapi memutuskan untuk mengikuti saran Hayes dan tidak memeriksa berita di internet. Namun, rasa penasaran manusia selalu tumbuh seiring berjalannya waktu. Akhirnya, Anne tidak bisa menahan diri dan duduk di depan komputer untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Kenangan bahagia Anne dan Hayes yang ditangkap oleh paparazzi telah menjadi bahan bakar untuk berita sensasional. Sebagai orang biasa, hidup Anne berubah drastis. Pesan-pesan dari kerabat maupun orang asing membanjiri ponselnya tanpa henti. Setelah berhasil menjemput putrinya, Anne menceritakan seluruh kejadian kepada putrinya. Dia mengira putrinya akan menganggap tindakannya konyol dan tidak masuk akal. Namun, putrinya justru sangat mendukungnya untuk meraih cinta itu. Putrinya tidak ingin ibunya terus-menerus merasa kesepian. Jika ada seseorang yang ibu cintai, putrinya rela ibunya mengejar masa depan yang diinginkannya. Pada saat itu, hati Anne dipenuhi dengan rasa syukur. Dia menyadari bahwa dukungan dari putrinya adalah motivasi terbesar baginya. Dia memutuskan untuk berani menghadapi segala sesuatu dan tidak lagi menghindar. Di sisi lain, Hayes sedang berada di studio rekaman. Saat dia secara tidak sengaja melirik ke samping, dia melihat sosok yang telah membuatnya merindukan siang dan malam, cinta lintas generasi yang tak terlupakan. Anne berdiri di sana, dengan senyuman penuh harap, siap untuk menghadapi masa depan bersama. Putrinya memberikan dorongan besar bagi Anne, dan kesabaran Hayes menunggunya memberikan harapan bahwa cinta masih mungkin. Anne memutuskan untuk tidak lagi mempedulikan pandangan masyarakat dan hanya ingin menikmati setiap momen indah dengan sepenuhnya. Dia dan Hayes menjadi semakin dekat, selalu bersama seakan-akan mereka adalah seluruh dunia bagi satu sama lain. Namun, paparazzi tidak memberinya ampun. Hubungan Anne dan Hayes segera menyebar kemana-mana, menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut kota, topik yang dibahas oleh semua orang. Di tengah sorotan media dan gosip yang terus-menerus, Anne dan Hayes berusaha menjaga cinta mereka tetap hidup, mengabaikan dunia luar, dan berfokus pada kebahagiaan yang mereka temukan satu sama lain. Anne dan Hayes selalu berharap bahwa perhatian publik terhadap hubungan mereka akan memudar, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang normal. Namun, mantan suami Anne khawatir akan keselamatan putri mereka. Dia datang ke rumah Anne, dan setelah pertengkaran sengit, dia terpaksa membawa putri mereka pergi dengan perasaan frustrasi. Pada saat yang sama, studio seni Anne dikepung oleh paparazzi, membuatnya tidak bisa beroperasi dengan normal. Akibatnya, petugas komunitas memerintahkan Anne untuk menutup sementara studionya dan melakukan perbaikan. Dampaknya juga dirasakan oleh putrinya, yang tiba-tiba menjadi terkenal. Teman-teman sekelasnya meminta dia untuk memotret Hayes secara diam-diam. Dan bahkan anak laki-laki yang disukainya ikut mengolok-olok situasi ini. Anne merasa tertekan dengan semua ini, tetapi dia tahu bahwa dia harus tegar demi putrinya dan demi cinta yang telah dia pilih. Saat ini, opini publik telah mempengaruhi putrinya Anne, dan dia hanya bisa mengirimnya kembali ke rumah mantan suaminya untuk menghindari pusat perhatian. Namun, paparazzi dan wartawan tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya di internet. Air mata Anne tak lagi bisa mengalir. Ternyata mungkin sejak awal memang salah, mungkin seharusnya mereka tak saling jatuh cinta sama sekali. Melihat Anne menangis sedih, Hayes ingin mempertaruhkan masa depannya pada cinta ini. Dia bisa keluar dari industri hiburan, menyerahkan masa depannya sebagai penyanyi, dan menyerahkan semua yang telah diperolehnya. Tapi Anne tiba-tiba angkat bicara dan menyela penarikan diri Hayes tenangkan masalahnya. Please just go. You're not gonna fight for us? Anne terdiam tak berani bicara, kenapa ia tak ingin memiliki masa depan bersamanya. Namun, kenyataan hanya mampu membuatnya lari, nafas yang menyakitkan dan suara yang memilukan menutupi segalanya. Beberapa hari kemudian Anne tinggal di rumah sampai Hayes datang ke rumahnya lagi, dan mengungkapkan perasaannya, agar bisa bersamanya. Ia rela menunggu 5 tahun lagi sendiri dan dia tidak akan terkenal. It's too long. If you get a shot at happiness, you take it. And I will do okay. Sebelum Hayes pergi, ia melepas jam tangan itu dan menaruhnya di lemari sepatu. Sepertinya jam tangan itu merupakan tanda cinta mereka selama 5 tahun terakhir. 5 tahun yang berlalu dengan begitu terburu-buru akhirnya kehidupan Anne kembali tenang, kutukan asli dan opini publik telah lama hilang. Putrinya dia juga memiliki kehidupan yang indah dan tidak lagi membutuhkan Anne untuk mengkhawatirkannya. Segalanya tampaknya telah kembali ke titik semula bahwa dia akan kembali, tidak ada kabar sama sekali. Selama 5 tahun terakhir, mereka tidak pernah berhubungan atau bahkan menerima pesan teks yang paling sederhana. Anne akan jatuh ke dalam kesedihan yang mendalam, setiap kali larut malam. 5 tahun dia bukan lagi Anne yang dulu, dan dia bukan lagi Hayes yang dulu.
Namun, meski begitu diam-diam, Anne tetap merindukan Hayes di dalam hatinya. Setiap hari dia diwawancarai oleh sebuah stasiun TV, tatapan mata Anne tidak akan pernah hilang. Namun, setiap kali dia berada di pojok, mata Anne akan selalu basah, bahkan saat dia sedang bekerja di siang hari, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran, suara yang dulu familiar hanya menyisakan senyuman tak berdaya. Suatu hari ketika dia sedang bekerja, suara di pintu menarik perhatiannya. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan keraguan, Anne keluar dari kantor dengan cemas dan melihat cinta hatinya. Seolah-olah ada ribuan kata yang mengalir di udara. Detak jantung Anne semakin cepat, matanya bersinar karena kegembiraan, air mata mengalir di matanya sedikit terangkat menampakkan senyuman yang hangat. Sejak saat itu, cinta mereka tidak lagi memiliki jarak atau hambatan apapun. Dalam gerakan cinta romantis, usia hanyalah sebuah catatan kecil dalam hidup satu sama lain. Usia, tinggi dan berat badan bukanlah alasan untuk menghalangi cinta mereka. Dan film pun selesai. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really